Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang hakikat dasar sosiologi sastra. Berikutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Fuji dengan NPM 2019-21500-251 dari kelas R4D. Nama saya Namira Fauziazani dengan nomor NPM 2019-21500-240. Saya dari kelas R4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ratna Aristia dengan NPM 2019-21500-242. Hakikat dasar sosiologi sastra. Sosiologi dan sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat, memahami hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan antar manusia tersebut. Dalam masyarakat, bedanya sosiologi melakukan telaah secara objektif dan ilmiah, sedangkan sastra melakukan telaah secara subjektif dan personal. Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus memberi pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman. Sementara sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkan sekaligus membentuknya. Sosiologi adalah telaah tentang lembaga dan proses sosial manusia yang objektif dan ilmiah dalam masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah ekonomi, agama, politik, dan lain-lain, yang semuanya itu merupakan struktur sosial, kita mendapatkan gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang melibatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Sastra berurusan dengan manusia dalam masyarakat sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya untuk mengubah masyarakat itu. Novel dapat dianggap sebagai usaha menciptakan kembali dunia sosial, yaitu hubungan manusia dengan keluarga, lingkungan, politik, negara, ekonomi, dan sebagainya, yang juga menjadi urusan sosiologi. Bahwa sosiologi dapat memberi penjelasan yang bermanfaat tentang sastra, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa sosiologi pemahaman kita tentang sastra belum lengkap. Karya sastra lahir tidak berada dalam kekosongan budaya, tetapi pasti muncul pada masyarakat yang telah memiliki tradisi, adat istiadat, konvensi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, pandangan tentang estetika, dan lain-lain, yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai wujud kebudayaan. Sastra muncul karena masyarakat menginginkan legitimasi kehidupan sosial budaya. Tepatnya, salah satu wujud legitimasi eksistensi kehidupannya. Lalu, sastra yang lahir dalam sebuah masyarakat dalam banyak hal akan mencerminkan keadaan kehidupan sosial budaya masyarakat saat itu. Pesan-pesan yang terdapat dalam karya-karya itu pada umumnya juga berupa nilai-nilai yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat pada latar belakang sosial budaya masyarakat, di mana pengarang hidup dan menjadi salah seorang anggotanya. Dikarenakan karya sastra mencerminkan kehidupan masyarakat, secara tak terelakkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Jadi, kebebasan pengarang memberikan citra, gambaran terhadap tokoh-tokoh fiksi yang diciptakan dalam banyak hal juga akan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya tersebut, sehingga karya sastra itu dapat dipahami, diresapi, dan dihayati secara intens.
Selanjutnya ada sastra populer. Sastra populer adalah perekam kehidupan dan tak banyak memperbincangkan kembali kehidupan dalam serba kemungkinan. Ia menyajikan kembali rekaman-rekaman kehidupan itu dengan harapan pembaca akan mengenal kembali pengalaman-pengalamannya sehingga merasa terhibur karena seseorang telah menceritakan pengalamannya itu. Sastra populer sebagai bagian kehidupan populer yang lain adalah juga bagian kebudayaan suatu masyarakat karena semuanya itu memiliki pendukung. Tanpa pendukung, kebudayaan akan mati. Namun, kebudayaan populer bukanlah kebudayaan yang diciptakan oleh para pemikir dalam arti yang sesungguhnya. Sastra populer dipandang sebagai kebudayaan massa yang artifisial dan bukan merupakan kebudayaan yang sesungguhnya. Namun, untuk keperluan praktis pemahaman antar budaya, sastra populer kiranya tidak ada salahnya dijadikan sebagai salah satu sumber. Justru karena sifatnya yang memantulkan emosi-emosi asli, itu ia akan memancarkan tingkah laku konkret, interaksi manusia secara realistis dan mutakhir. Adapun kesimpulan pada materi hari ini ialah sosiologi dan sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Memahami hubungan antar manusia dan prosesnya yang timbul dari hubungan antar manusia tersebut dalam masyarakat. Bedanya, sosiologi melakukan telaah secara objektif dan ilmiah, sedangkan sastra melakukan telaah secara subjektif dan personal. Karya sastra dapat dipahami dari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Unsur kehidupan memang sangat menarik dituangkan dalam suatu karya. Karya sastra tidak selalu bisa diperlakukan sebagai dokumen sosial budaya. Karya sastra selalu memanfaatkan dan menanggapi kenyataan-kenyataan sosial budaya meskipun cara penyampaiannya metaforis atau simbolis dan yang dilukiskan mungkin tidak sama dengan kenyataan sosial budaya sehari-hari. Namun, melalui karya sastra dapat diketahui melalui bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat pada masa itu. Sastra juga dapat dibuat berupa hal yang terjadi dalam realita kehidupan manusia itu sendiri. Melalui aspek-aspek sosial, pengarang mampu menggambarkan nilai sosial pada masanya.